Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu. Sesuai janji kemarin kita ingin berbincang-bincang hari ini sebelum observasi Ibu ya. Iya Pak. Saya ingin membicarakan rencana tentang supervisi untuk pembelajaran biologi yang akan Ibu laksanakan. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira dari level 1 sampai level 10, Ibu sekarang berada di level mana dalam konteks pembelajaran di kelas? Baik Pak. Untuk sekarang saya berada di 8. Oh, 8 Bu ya. Iya Pak. Oh, kalau begitu itu sudah lumayan baik Bu ya. Mudah-mudahan setelah observasi ini level Ibu bisa meningkat ya Bu. Iya Pak, mudah-mudahan seperti itu. Oh ya Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini? Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, itu peserta didik mampu memahami gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem rangka. Wah, materi yang sangat menarik ya Bu. Kira-kira bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Metodenya itu Pak menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Oh, problem basic learning ya Bu. Baik Bu, saya ingin Ibu nantinya memfokuskan pada kegiatan kerjasama kelompok dalam proses belajarnya Bu. Baik Pak. Ibu nanti bisa menggunakan format pengamatan yang saya akan berikan Ibu nanti pada saat sebelum proses pembelajaran. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bekerja yang lainnya tinggal diam. Oke, apa lagi? Menghargai. Menghargai. Jadi menghargai sesama. Apa lagi? Partisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Jadi kalau misalkan ada diskusinya, silakan berbilang. Skoliosis adalah di mana tulang belakang yang melentur ke samping. Oke, jadi penyakit skoliosis ini adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan atau kebiasaan sikap tubuh yang salah. Satu itu kelompok osteoporosis. Yang pertama Wahyuni, Lesti Nurfadila, Nurdila Asisa, Gita Damayanti, dan Yusran. Tapi Yusran kan sakit hari ini. Kemudian kelompok 2, kelompok dislokasi. Yang pertama Wahda Ramadhani, 2 Reski Awalia, 3 Nabila, 4 Dinar Sulfanida, Isnur Asam, dan Sunardi. Pilih. Ini. Adalah peradangan pada bursa kantung kecil berisi cairan yang berwarna biru. Keempat, gout adalah jenis artritis yang disebabkan oleh pembentukan kristal asam folat dalam sendi, seringkali dibiarkan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebagaimana yang pernah kita perbincangkan kemarin sebelum observasi, bahwa setelah observasi maka kita akan melakukan kembali wawancara atau bincang-bincang mengenai praobservasi tentang observasi yang telah kita lakukan. Begini Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam proses observasi yang telah kita lakukan kemarin? Perasaan saya Pak ketika observasi kemarin, awalnya
deg-degan, tetapi seiring dengan berjalannya proses pembelajaran di kelas dengan melihat antusias siswa, saya menjadi lebih semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu, bagaimana refleksi Ibu terhadap proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin? Alhamdulillah Pak, saya semangat memotivasi siswa, tetapi saya menyadari bahwa ketika proses pembelajaran di kelas masih ada kekurangan. Misalnya pada saat pembagian kelompok di kelas, siswa mungkin masih merasa kurang adil ketika proses pembagian kelompoknya Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses belajar mengajar yang akan Ibu lakukan ke depannya? Menurut saya Pak, yang perlu saya tingkatkan dalam proses PBM di kelas itu contohnya pada pembagian kelompok, sehingga siswa merasa lebih adil ketika dibagi kelompok pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu untuk mengantisipasi hal tersebut? Tindak lanjut yang saya gunakan Pak ketika selesai proses observasi kemarin, saya berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Ibu, yang terakhir bahwa kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana tindak lanjut yang telah Ibu katakan atau sampaikan tadi? Insya Allah akan segera saya lakukan tindak lanjut Pak pada saat melakukan proses PBM di kelas. Oh ya Bu, saya kira apa yang Ibu sampaikan sudah sangat bagus sekali. Semoga apa yang Ibu telah rencanakan dan kekurangan-kekurangan Ibu yang akan Ibu perbaiki nanti di proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan lancar dan sebaik mungkin sebagaimana apa yang telah Ibu rencanakan. Dan terima kasih atas waktunya, atas bincang-bincang ini, kesiapan atau kesediaan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.